Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data mengenai regresi dan uji asumsi klasik dari pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan kepadatan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2021. Baik, untuk yang pertama itu, analisis regresi merupakan sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antar suatu variabel dependen dan serangkaian variabel atau independen. Biasanya variabel bebas atau independen dilambangkan dengan huruf X dan sementara variabel terkait atau dependen diberikan dengan lambang huruf Y. Baik, untuk analisis kali ini saya akan menggunakan aplikasi Stata. Untuk yang pertama tuh variabel Y dan X1, X2 di copy, lalu buka aplikasi Stata. Nah, kemudian masukkan data dalam data editor, kemudian paste, pilih variabel names, yaitu copy dengan namanya. Kemudian ubah tiap namanya. Yang variabel pertama saya ganti menggunakan Y. Yang kedua saya ganti menggunakan X1. Yang ketiga saya menggunakan X2. Selanjutnya kembali lagi ke home. Lalu untuk mencari analisis regresinya, untuk mencari number of ops, masukkan rumus regress Y, satu X2. Nah, di sini didapatkan untuk number of ops-nya sebesar 34, yaitu terdiri dari 34 data. Y sebagai tingkat pengangguran, X1 sebagai tingkat partisipasi tenaga kerja, dan X2 sebagai tingkat kepadatan penduduk. Nah, dari uji signifikan F atau prop F, di sini nilai uji bukan F, di sini nilai uji F signifikan karena kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1 sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja, yang kedua X2 sebagai tingkat kepadatan penduduk dengan Y sebagai tingkat pengangguran. Kemudian untuk nilai R square-nya di sini didapatkan sebesar 0,9640. Berarti bahwa kemampuan variabel X yaitu tingkat partisipasi tenaga kerja dan dalam menjelaskan variabel Y sebagai tingkat pengangguran terbuka sebesar 96,40%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian untuk koefisien determinasi atau adjust R square ini didapatkan sebesar 0,9616. Ya, nilai koefisien determinasi sebesar 0,916 atau 96%, yang berarti bahwa X1 yaitu tingkat partisipasi tenaga kerja dan X2 sebagai kepadatan penduduk terhadap menjelaskan Y sebagai tingkat pengangguran terbuka sebesar 96,16%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian untuk standar error atau RAT MSE ini didapatkan sebesar 0,33829. Berarti rata-rata deviasi antara nilai yang diprediksi dari Y aksen dan nilai aktual Y adalah sekitar 0,3382 unit, menunjukkan bahwa prediksi model memiliki tingkat kesalahan moderat. Kemudian selanjutnya
masuk kepada analisis regresi. Nah, ini yang persamaan memiliki, yang berarti ketika X1 dan X2 sama dengan nol, maka Y-nya adalah 1,98. Ketika X1 atau tingkat partisipasi tenaga kerja naik 1, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 0,91. Ketika kepadatan penduduk naik sebesar naik 1, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 0,21%. 0,21 atau 21%. Kemudian dalam uji T, berikutnya uji T, hasil uji T dari variabel X1 didapatkan sebesar 24,19 yang menunjukkan signifikan karena nilainya besar dari 5. Sedangkan X2 atau sebagai tingkat kepadatan penduduknya didapatkan sebesar minus 1,11 yang artinya X2 memiliki nilai hubungan yang negatif dengan Y dan tidak digunakan dan tidak disignifikan karena nilai uji T kecil dari 2,5 yaitu sebesar min 1,11. Selanjutnya uji p-value. Hasil uji p-value untuk X1 menunjukkan signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Sedangkan X2 p-value-nya memberikan hasil 0,277 yang berarti signifikan karena di atas 0,05. Selanjutnya masuk pada analisis uji asumsi klasik. Yang pertama tuh uji normalitas. Dari uji normalitas dimasukkan rumus SK tes. Nah, dari hasil yang didapatkan dari uji normalitas, maka probability variabel X1 sebesar 0,715 0,0715 yaitu didapatkan hasil sebesar 7,15%. Untuk probabilitas X2 sebagai tingkat pengangguran terbuka sebagai tingkat kepadatan penduduk didapatkan hasil sebesar 0,1142 yang artinya atau 11,42% yang berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya selanjutnya mencari analisis uji multikolinearitas dengan masukkan rumus PIF. Nah, di sini dapatkan interpretasinya semua nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan dari variabel X1 dan X2. Selanjutnya untuk uji heteroskedasitas, yakni memasukkan rumus di test. Nah, dari hasilnya nilai p-value sebesar 0,7829 menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas varians residual dianggap konstan. Selanjutnya kita masukkan uji autokorelasi yang masuk rumus TSST. Nah, dari hasil yang didapatkan bisa dilihat uji autokorelasi tidak berfungsi karena data yang diuji tidak berhubungan dengan model data yang memiliki rentang waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.